Polisi bongkar asal-usul Gus Samsudin. Ini kami menanggapi bahwasannya di dalam ruangan itu video yang diupload Samsudin itu juga dipotong lagi, nggak full lagi. Itu banyak percakapan kami yang dipotong. Bahkan dia sudah mengakui di dalam percakapan itu yang dipotong itu ada, dia sudah mengakui dia itu salah, kayak mengobati dengan trik mengeluarkan keris, itu dia sudah mengaku sendiri di dalam ruangan itu. Namun dia ngomong ke saya, dia dilema atau bingung. Soalnya apa? Kalau tidak dipakai trik seperti itu, pasiennya katanya nggak mau. Ya, bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika Gus Samsudin membuat konten dia seorang dukun kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, kemudian sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang, ya. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Gus Samsudin, dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan ini gimana caranya. Kenapa bisa masukin paku? Tetap lanjutkan aja padepokannya, pengobatannya tetap lanjut, tapi dengan cara-cara yang lebih baik lagi, tidak pakai trik-trik sulap lagi. Lebih baik menggunakan cara pengobatan ruqyah syariah aja ya. Itu harapan saya ya. Semoga Pak Samsudin mau bertobat seperti itu ya, biar nggak berlarut-larut nih jadi kayak drama kayak gini. Tentu konten ini saya buat bukan untuk menjelek-jelekan ataupun menyudutkan siapapun. Saya di sini hanya sebagai muslim mengingatkan sesama muslim untuk melakukan hal yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Namun alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini, trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin, kita juga percaya ada yang namanya sihir. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Kita dikatakan dengan tegas tidak boleh. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Karena santet itu metodenya kalau nggak ancaman ya racun gitu, dari yang saya pelajari. Bermula dari berseteru di media sosial, gesekan pun terjadi antara pihak Samsudin atau Gus Samsudin dengan Marcel Radival atau pesulap merah di dekat Padepokan Nurzat Sejati di Desa Recewinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akhir pekan lalu. Tak ingin konflik meluas dan besar, Forkopimda setempat pun menggelar rapat bersama tokoh masyarakat lintas organisasi. Dari pertemuan yang juga dihadiri Samsudin dan pengacaranya, itulah asal-usul si ahli pengobatan tradisional itu terungkap. Yang bersangkutan asalnya dari Lampung. Begitulah kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Blitar, Inspektur Polisi 1 Udiono dihubungi FIFA pada Rabu 3 Agustus. Berdasarkan pengakuan Samsudin di forum, Udiono menjelaskan bahwa Samsudin pernah belajar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Setelah itu Samsudin mengadu nasib sebagai tukang rosok dan tinggal di Kabupaten Kademangan, Blitar. Di Kademangan dia itu awal mulanya kerja di rosok. Setelah berhasil, Samsudin kemudian mencoba mengobati orang yang surupan. Dia juga mendirikan padepokan di Desa Recewinangun sekaligus jadi tempat tinggalnya. Udiono menuturkan dalam pertemuan itu belum diambil keputusan, namun hanya kesimpulan-kesimpulan yang nantinya akan disampaikan di pertemuan Forkopimda selanjutnya. Hal yang pasti, sementara ini Samsudin diminta untuk tidak melakukan aktivitas praktik pengobatannya di padepokan. Tapi kalau di luar tidak apa-apa, begitulah ucapnya. Seperti diketahui, geger di Padepokan Nurzat Sejati bermula ketika pesulap merah membongkar trik pengobatan Samsudin. Berawal dari saling adu kemampuan melalui akun YouTube dan medsos lainnya, gesekan antara keduanya akhirnya terjadi di dekat Padepokan Nurzat Sejati akhir pekan lalu. Puncaknya, warga desa setempat menggeruduk dan mendesak agar padepokan itu ditutup. Pengasuh Padepokan Nurzat Sejati Gus Samsudin kembali menjadi sorotan publik lantaran praktik pengobatannya dianggap tidak biasa. Beberapa media juga menyoroti Gus Samsudin atas perseteruannya dengan pesulap merah Marcel Radival. Adapun praktik pengobatan Gus Samsudin menjadi sorotan publik lantaran mengobati pasien dengan menggunakan alat bor. Praktik pengobatan Gus Samsudin dengan alat bor ini diketahui melalui sebuah video yang diunggah jurnalis Zulfikar Akbar. Sontak video praktik pengobatan Gus Samsudin menuai beragam komentar dari warganet di media sosial. Salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar melalui akun Twitter pribadinya. Denny Siregar menuliskan komentarnya dan diunggah pada Jumat 5 Agustus. Menanggapi video praktik pengobatan Gus Samsudin, Denny Siregar menertawakan praktik pengobatan tersebut. Denny Siregar pun menyindir dengan mempertanyakan Gus Samsudin ingin mengobati atau membuat laci. Tulisan Denny demikian merupakan sebuah foto retweet dari akun jurnalis Zulfikar Akbar. Menanggapi video praktik pengobatan Gus Samsudin, Zulfikar Akbar melontarkan komentar pedas. Zulfikar Akbar menyatakan bahwa Gus Samsudin dan pasiennya sama-sama membutuhkan obat. Ini sih yang ngobatin dan yang diobatin sama-sama butuh obat. Begitulah tulis Zulfikar Akbar. Adapun video unggahan Zulfikar Akbar berdurasi 4 detik
Video itu menampilkan Gus Samsudin dan pasiennya. Lebih lanjut, video menampilkan Gus Samsudin mengobati sang pasien dengan menempelkan alat bor di kening pasien. Selanjutnya, Gus Samsudin menempelkan mata bor di telapak tangan sang pasien. Sementara itu, sampai berita informasi ini ditayangkan, belum ditemukan tanggapan Gus Samsudin terkait komentar miring dari Denny Siregar. Sementara itu, Ketua MUI JJ Zainuddin berharap masyarakat tak mudah menilai seseorang yang memiliki kemampuan mendemonstrasikan hal-hal di luar nalar kemampuan manusia sebagai seorang kiai atau tokoh agama. Hal demikian disampaikan merespon heboh sosok bernama Samsudin Jadab dari Blitar, Jawa Timur, atau dipanggil Gus Samsudin. Jangan sampai dikesankan orang menjadi kiai karena kemampuan mendemonstrasikan hal-hal yang aneh atau yang berkaitan dengan interaksinya dengan makhluk-makhluk goib semisal jin. Padahal itu bukan wilayah kemampuan atau otoritas kekiaian atau keulamaan. Begitulah kata JJ. Dalam kasus-kasus seperti ini, lanjut JJ, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang kriteria seseorang dapat menyandang status sebagai kiai, ulama, dan wali. Baginya, kriteria demikian sudah jelas terkandung dalam kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. JJ bahkan menyinggung sosok Nabi pun hanya tertentu saja yang diberi izin dan kewenangan Allah sebagai kekhusyuannya. Di sisi lain, JJ turut menduga masyarakat sekitar mendesak agar Samsudin menutup padepokannya karena sudah ada masalah sebelumnya. Bila menyangkut isu keagamaan yang ditenggarai menyimpang, JJ berharap ada proses tabayun dari para ulama yang berkompeten di daerah tersebut. Sehingga jika dapat dipastikan terdapat paham ataupun praktek ritual yang jelas-jelas menyimpang dari tuntutan Al-Quran, Sunnah, maupun jima, maka wajar jika masyarakat menolak keberadaannya atau minta pihak berwenang menutup kegiatannya. Sebagai informasi, nama Samsudin Jadab menjadi viral lantaran warga sekitar mendesak untuk menutup padepokan Nurza sejatinya yang terletak di Desa Rejawidangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Warga menilai tempat itu diduga melakukan penipuan bermodus pengobatan atau ruqyah. Melihat desakan itu, Samsudin menolak desakan warga untuk menutup padepokan setelah disebut melakukan praktik penipuan. Samsudin mengaku tetap akan membuka padepokan karena dirinya tidak bersalah dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, dia juga mengklaim padepokan miliknya telah memiliki izin tempat dan praktik. Belakangan ini pun Samsudin juga pernah membuat heboh karena terlibat cekcok dengan salah seorang YouTuber pesulap merah. Bahkan dia telah melaporkan Marcel Radival ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan dugaan mencemarkan nama baik di YouTube.